Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, kali ini saya akan revisi laporan dari salah satu teman kalian, Andika. Kita langsung saja. Oke, di laporannya Andika ini, teman-teman bisa lihat Oke, saya akan komentari sedikit di sini. Oke, di laporannya Andika, ini sudah benar, ini ampere meter, yaitu untuk mengukur arus. Posisinya sudah benar, dia seri terhadap rangkaian. Nilai yang di sini, nilai arus yang terbaca di multimeter ini, nanti akan diisi di sini. Berapa besarnya? Kemudian, ini ada multimeter, ini untuk mengukur, coba perhatikan kaki-kakinya. Positifnya ke kakinya resistor, negatifnya juga ke kaki resistor. Kalau dipasang seperti ini artinya berarti kita akan mengukur tegangan, karena dia paralel terhadap yang diukur, tegangan. Nah, nilai, tapi di sini nanti silahkan diubah, ini kan ampere meter, kita tidak menghitung arus, tapi kita menghitung tegangan. Jadi silakan nanti ganti nanti di sini volt tulisannya. Nah, nanti nilai yang terbaca di sini ini adalah tegangan 1. Silakan diisi di sini, makanya di sini dia tidak dapat karena ternyata alat ukurnya bukan voltmeter tapi ampere meter. Jadi nanti silakan diganti dulu ini jadi voltmeter. Kemudian yang terbaca di sini itu diisi di sini. Begitu juga dengan tegangan 2, tegangan pada R2. Oke, karena posisinya dia paralel terhadap yang diukur, berarti ini tegangan. Tapi di sini tulisannya amps, artinya ampere meter. Artinya ini adalah alat ukurnya adalah ampere meter. Sedangkan yang kita mau ukur adalah volt, tegangan. Berarti kita gunakan voltmeter. Nanti silakan diganti di sini, kemudian diisi di sini. Sedikit saya komentari juga tentang analisis. Saya download dulu dia. Nah, di analisis itu teman-teman akan membandingkan teorinya seperti apa dan hasil simulasinya seperti apa. Apakah terjadi perbedaan atau tidak. Tunggu sebentar, saya editkan langsung di Word-nya untuk analisis. Teman-teman masuk di praktikum elektronika, sebenarnya itu syaratnya telah melulusi rangkaian listrik 1. Jadi teorinya teman-teman sudah paham, nanti sisa di praktek itu membandingkan hasil praktikum yang didapat dengan teori yang dipahami selama ini. Oke, misal seperti ini. Di sini 470 ohm dengan dengan 100 ohm. Oke. Dengan sumber misal 3 volt.
Saya bantu dianalisis berdasarkan teori. Berdasarkan teori itu berarti kita hitungnya hambatan total. R total itu sama dengan R1 ditambah dengan R2. Jadi sama dengan R1-nya misal tadi 470 ohm ditambah dengan 100 ohm. Jadi 570 ohm. Oke, dari R total ini kita bisa dapat arus. Arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, karena dia rangkaiannya seri, berarti arus yang mengalir itu sama. Karena ini rangkaiannya adalah rangkaian seri, berarti arus yang mengalir pada rangkaian itu sama. Arus yang masuk di R1 sama yang masuk di R2 itu sama. Nah, nilai itu bisa dibaca di ampermeter yang di sini. Nah, ampermeter di sini ternyata dia baca 3 ampere. Oke, kita cek ya. Tunggu, ini 3 ampere yang dia baca. Saya perbesar dulu dia. Tidak jelas ya angkanya berapa, tapi berdasarkan teori kan rumus dari V itu sama dengan rumus dari arus itu sama dengan tegangan per R. Nah, di sini kan jelas tegangannya berapa, R-nya berapa. Tadi tegangan sumbernya itu 3 volt. Kemudian hambatan total itu 570 ohm. Oke, berarti 3 dibagi 570. Kita hitung sama-sama. Yang ada kalkulatornya silahkan. 3 dibagi 570. Itu sama dengan 0,00526. Ini satuannya adalah ampere. Atau bisa juga komanya bergeser 3 kali. 1, 2, 3. Atau bisa ditulis 5,26 miliampere. Seharusnya yang terbaca di sini itu 5,26 miliampere. Nanti silahkan dicek ulang rangkaiannya. Nah, kemudian 5,26 ini dia masuk di R1, masuk di R2. Ketika ada arus yang masuk di R1, kita bisa hitung tegangan pada R1. Tegangan sama dengan I kali R. Ini hukum Ohm ya. Arus dikali nilai tahanannya. Tahanannya adalah 470. Berarti kita bisa dapat nilai pada R1. Nilai pada R1 itu sebesar tadi arusnya I kali R, kan rumusnya I dikali R. R1 berarti ya. Nah, berarti arusnya itu sama dengan
arusnya 5,26 mA, itu mau dikali dengan R1. R1 itu 470 ohm. Oke, berarti silakan dikali dulu. Kali 470 ohm. Ini dapatnya 2473. Ini satuannya milivolt. 2000. Atau sama dengan 2,473 volt. Begitu juga dengan tegangan pada R2. Pada R2 itu sama I dikali dengan R2 berarti itu sama dengan I-nya kan 5,26 mA. Terus mau dikali dengan R2 itu nilainya adalah 100 ohm. Jadi dapatnya 526 milivolt atau sama dengan 0,526 volt. Nah, ini berdasarkan teori. Nah, di sini yang V sama dengan I kali R ini adalah hukum Ohm. Ini sudah kita buktikan. Terus pembuktian hukum berikutnya itu adalah hukum Kirchhoff pembagi tegangan. Itu hukum Kirchhoff 2 pembagi tegangan. Nah, hukum pembagi tegangan itu seperti ini. Jumlah jatuh tegangan pada suatu rangkaian loop tertutup itu sama dengan 0. Apa maksudnya? Ketika di sini ada 3 volt. Terus yang misal kita pakai loop tertutup itu searah jarum jam. Oke, berarti yang pertama disentuh ini adalah sisi negatifnya. Berarti sumbernya kan tadi 3 volt, berarti minus 3 volt ditambah, kan ini kutub positif. Terus R1 pertama kali yang dia sentuh adalah kutub positifnya sumber. Berarti kan loop itu begini. Jadi ini negatif 3 volt. Kemudian ini kutub positifnya pertama kali menyentuh R1 berarti positif tegangan pada R1. Kemudian dia ke sini ditambah tegangan pada R2 itu harus sama dengan 0. Jadi bunyi hukum Kirchhoff 2 atau hukum pembagi tegangan itu sama dengan jumlah jatuh tegangan dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Nah, tadi kita loopnya searah jarum jam. Nah, pada saat searah jarum jam, yang pertama kali yang kena di sisi sumber itu adalah kutub negatifnya. Makanya minus 3 volt itu terus ketemu dengan ditambah VR1. Kemudian ditambah dengan VR2. Itu katanya sama dengan 0. Nah, kita buktikan. Tadi ini minus 3 itu V sumber ya. Bisa ditulis V sumber. Supaya nggak bingung ya. V sumber.
Nah, V sumber itu tadi besarnya 3 volt, kemudian ditambah dengan VR1, VR1 ini, kemudian ditambah dengan VR2. VR2 itu ini. Nah, apakah benar sama dengan 0? Oke, ini 2,4 saja ditambah sekitar 0,5 itu sudah 2,99 sekian. Kurang lebih sama dengan 3. Minus 3 ditambah 3 itu sama dengan 0. Terbukti ya hukum Kirchhoff-nya. Jadi, secara garis besar, jumlah jatuh tegangan pada suatu rangkaian loop tertutup itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya di sini 3 volt, otomatis tegangan pada R1 kalau saya tambah dengan tegangan pada R2 itu harus sama dengan tegangan sumber. Tegangan VR1 ditambah dengan VR2 itu harus sama dengan tegangan sumber. Sampai di sini paham ya hukum pembagi tegangan, hukum Kirchhoff 2 untuk rangkaian ini. Nanti silahkan diganti ini karena masih ampere meter, makanya di sini terbacanya 0. Nanti teman-teman bandingkan, di analisis itu dibandingkan berdasarkan teori seperti ini, berdasarkan simulasi ya, berdasarkan simulasi itu bagaimana? Berapa didapat arus totalnya? Berapa didapat tegangan R1-nya? Berapa didapat tegangan R2-nya? Oke, saya rasa untuk rangkaian pertama clear ya. Kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Nah, di sini adalah rangkaian paralel. Ini ada rangkaian paralel. Cari rangkaian penggantinya dulu. Di sini ada 100K sama 470K. Kita coba. Lagi-lagi kalau kita ketemu dengan rangkaian seperti ini, oke, perhatikan tabelnya dulu ya, karena kan ini yang dihitung apa? Oh, dia pembagi arus. Yang dia minta arus pada I1, I2, sama I total itu yang sini, I1. Kemudian ini I saja, ini I1, ini I2. Kemudian tegangan. Ini sudah benar ya? Ini kurang lebih sudah benar. Ukur tegangan itu paralel terhadap yang diukur. Hanya saja ini pengukuran arusnya masih salah ya. Untuk mengukur arus yang di sini sama seperti ini tadi. Pasang seri saja. Pasang seri. Artinya ini putus. Di bagian sini diputus langsung ditambahkan ampere meter. Itu untuk mengukur arus total, arus yang ada di sini. Di sini saja, diselipkan di sini. Dia dalam rangkaian seri terhadap yang diukur. Mirip seperti ini, cuma kan di gambar bawah di sini ada resistornya. Nah, di sini dia terpasang dalam rangkaian. Di sini resistor modelnya sama seperti ini. Jadi ada rangkaian yang diputus di sini, masukkan ampere meternya. Kemudian berarti ini salah ya. Yang ini bukan voltmeter juga karena bukan tegangan yang diukur. Untuk rangkaian ini kita mau buktikan pembagi arus, berarti ampere meter yang dipasang itu ada 3. Pertama di sini, kayak rangkaian di atas, langsung diputus. Kemudian sisipkan di sini, dia dalam rangkaian juga. Di sini dipasang. 1, 2, dalam rangkaian dia. Sama 3 di sini. Jadi ada 3 ampere meter, bukan seperti ini pasangnya. Bukan seperti ini pasangnya. Nanti silahkan dihapus ini dan ganti bukan volt tapi ampere karena yang mau diukur adalah arus. Jadi arus yang di sini diukur 1 kasih ampere meter.
terus di sini sama di sini. Diputus saja rangkaiannya, dikasih masuk. Sama seperti ini. Cuma bedanya di sini ada resistor. Jadi kalau dia mengukur arus, dia harus seri terhadap yang diukur. Kalau tegangan dia paralel. Sedangkan yang kita mau ukur itu adalah arus. Berarti dia harus ada dalam rangkaian, bukan di luar rangkaian seperti ini. Jadi 1, 2, 3. Oke, selanjutnya berarti di sini ada teorinya juga. Ini rangkaian pertama ya. Saya lanjut di sini untuk rangkaian 2. Untuk rangkaian yang kedua, itu berdasarkan teori. Ya, teman-teman cari R totalnya dulu. R totalnya kalau teman-teman lihat, R2 paralel dulu dengan R3. Ini ada satu rangkaian pengganti, kemudian nanti seri dengan R1. Berarti bisa saya tuliskan R2 itu paralel dengan R3. Setelah itu, kalau seri kan ditambah dengan R1. Oke, kita bantu hitung. Nilai R2-nya di sini adalah 100K, R3-nya 470K. 100K paralel dengan 470. Kemudian nanti ditambah dengan nilai R1-nya 10K. Oke, kalau paralel itu kita pakai rumus dikali 470, nanti di bawahnya 100 ditambah 470. Silakan dihitung. Kalau ini dapatnya 47, sorry. Ini dapatnya 4000, nolnya ada 3. Kalau ini 570. Oke, sama dengan nolnya habis, berarti 4700 dibagi 57. 4700 dibagi 57. 82,456. Satuannya K, kilo ohm. Ini tadi hasil paralel yang ini ya. Ini dalam kurung. Berarti masih mau ditambah dengan 10K. 82 berarti 92,456K. Oke, R totalnya dapat, berarti bisa dihitung arus yang I saja. I itu tegangan per hambatan total.
Tegangan dibagi, ini kan tegangan sumber. Yang pertama, tegangan sumber dibagi dengan R total. Ini untuk mendapat arus total ya. Berarti tegangan sumber itu yang digunakan di rangkaian itu pertama 3 volt. Berarti 3 volt itu mau dibagi dengan 92,456 kilo. Sebenarnya teman-teman tidak apa-apa di 3 dibagi 92,456. Tidak apa-apa, nanti ditulis 0,032 karena di sini satuannya kilo, kebalikan dari kilo, kilo kan 10 pangkat 3, kebalikannya itu 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 3 itu sama dengan mili. Berarti ini satuannya miliampere. Kemudian dari sini kita bisa hitung nilai arus. Nah, di sini kan kita mau buktikan pembagi arusnya. Tadi berapa? 0,0 kecil sekali ya. Atau ini bisa diubah jadi 32 mikroampere. 32 mikroampere. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian itu 32 mikroampere. Berarti ini sudah dia ubah 6 volt dia. Kita coba yang tabel pertama yang 3 volt dulu. Jadi 3 volt itu arus yang mengalir tadi 32 mikroampere. Kemudian nah, hukum Kirchhoff pembagi arus itu dia jumlah arus dalam suatu titik percabangan, jumlah arus yang masuk dalam suatu titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar. Jadi ini tadi ada arus yang masuk, misal titik percabangannya adalah titik yang ini, berarti kalau kita lihat arahnya ini kan positif, dia mau nanti ke negatif, berarti arah arusnya ini dia masuk ke titik ini yang arus total. Nah, kemudian dari titik ini ada yang masuk ke R2, ada yang masuk ke R3, berarti ada yang ke sini, ini keluar, satu yang masuk. Oke, berarti di sini berlaku hukum Kirchhoff 1 pembagi arus. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita namakan arus yang masuk itu I, arus yang masuk di R2 itu I1, arus yang masuk di R3 itu I2. Jadi, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti yang masuk itu hanya I, saya tuliskan ya. Percabangan. Oke, tadi arus yang masuk itu hanya I, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar itu tadi ada 2, ada I1, ada arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang keluar ada I1, ada I2. Oke, paham ya artinya arus yang masuk sama dengan arus yang keluar? Maksudnya itu tadi kita ambil suatu titik percabangan. Ini kan ada titik percabangan. Nah, ada arus yang masuk
arus yang ke arah titik ini itu hanya satu, ini dari arah sini dia masuk. Terus yang meninggalkan titik ini tadi ada dua, karena arusnya kan mengalirnya gini, ada yang terbagi ke sini, ada yang ke sini. Nah, di titik ini yang masuk itu I, yang keluar itu ada dua, I1 sama I2. Jadi I sama dengan I1 ditambah I2. Kita hitung dulu secara teorinya. Oke, baik. Tadi arusnya kita sudah dapat 32 mikroampere, arus total mikroampere. I1, I2-nya kita belum tahu. Nah, I1, I2 itu bisa kita cari. Misal kita mau cari I1 dulu. I1. Nah, rumus dari I1 itu sama dengan V per R. Tegangan pada I1 dibagi R pada R1. Itu sama dengan, oke, kita cari. Teman-teman perlu tahu, kalau dia rangkaiannya paralel, itu arusnya berbeda, tegangannya sama. Jadi sebenarnya kita harus tahu berarti tegangan pada R2 ini sama dengan tegangan pada R3. Caranya itu bisa teman-teman pasang multimeter di sini, tarik di sini multimeter. Nanti yang terukur di R3 itu sama dengan yang terukur di R2. Nah, kita bisa dapat nilai tegangan R2 sama dengan tegangan R3. Saya tuliskan ya supaya tidak lupa. Oke, tegangan pada R2 itu sama dengan tegangan pada R2 itu sama dengan tegangan pada R3. Nah, besarnya itu, nah kita pakai hukum, kan tadi tegangan pada R1 itu kita bisa dapat, tegangannya ini kita bisa dapat dari arus yang mengalir di sini dikali dengan R1. R1 bisa kita dapat ya. Tegangan pada R1 itu kita bisa dapat dari arus yang mengalir dikali I kali R. Ini hukum Ohm. Ini arusnya tadi 32 mikroampere mau dikali dengan R1. R1 itu nilainya 10K. R1 itu 10K. 10 kilo ohm. Ini bisa. Enggak bingung. Ini sama dengan, ini kan 320. 300 mili. Karena K itu pasangannya mili, kita ambil yang satuannya mili saja. Ampere. Kalau dikali 10 itu 0,32. Oke, kilo sama mili itu saling menghabiskan, makanya di sini satuannya adalah volt.
Nah, kemudian kita pakai hukum pembagi tegangan tadi. Tegangan sumber, kita bisa pakai begini. Tegangan sumber itu sama dengan hukum pembagi tegangan. Tegangan pada R1 itu ditambah dengan tegangan pada R2. Karena tegangan pada R2 ini sama dengan tegangan pada R3. Tadi tegangan sumber kita ketahui dia sebesar 3 volt. Tegangan pada R1 itu 0,32 volt. Berarti kita bisa dapat tegangan R2-nya. Oke, VR2-nya tetap. Oke, supaya tidak bingung, saya tuliskan ulang, 3-nya tetap. Kemudian ini 0,32 volt, kan dia positif. Kalau dia pindah melewati sama dengan yang tadinya positif, dia berubah jadi negatif. Dikurang 0,32 volt. Itu sama dengan, ini sama dengannya saya tulis ulang. Tadi 0,32 sudah pindah, berarti di sisi kanan sisa PR2. Jadi nilai PR2 sama dengan 3 dikurang, kita hitung sama-sama, 3 dikurang 0,32. Itu sama dengan 2,68. 2,68 volt. Ini adalah tegangan. Ini adalah nilai PR2 ya. PR2 dia sama dengan PR3 karena paralel. Oke, dapat nilai tegangan VR2 2,68 volt. Berarti tegangan yang ada di sini itu 2,68 volt, di sini juga 2,68 volt. Terus di sini diketahui R-nya 100K, ini R-nya 470K, berarti kita bisa dapat arus. Arus sama dengan V per R. Jadi di sini kita bisa hitung. Untuk mendapat I1 itu berarti VR2 dibagi R2. R2 dibagi R2. Oke, tadi kita dapat VR2 itu sama dengan 2,68 volt. Terus nilai dari R2 itu 100K. Jadi ini sama dengan, berarti nolnya pindah 2 kali ya. 268, nolnya pindah
2 kali. 1, 2. Karena kan di sini 2,68 mau dibagi 100, berarti komanya 100 itu nolnya 2, berarti dia pindah komanya 2 kali. Yang tadinya dia 2 koma melangkah 1, 2. Jadi 0,0268. Karena sini satuannya K itu 10 pangkat 3. Kebalikan 10 pangkat 3 itu 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 itu mili. Jadi satuannya miliampere. Nah, hal yang sama itu ada di I2. I2 itu sama dengan berarti tegangan pada R3 dibagi dengan R3. Oke, sama. Di sini kita tuliskan tegangannya itu, kan tadi tegangan pada R2 sama dengan tegangan pada R3, itu dia sebesar 2,68 volt. Terus nilai R3 itu 470K, jadi saya tuliskan di sini 470K. 470K. Kita hitung sama-sama. 2,68 itu mau dibagi dengan 470. Oke, di sini dapatnya 0, saya ulang dulu. 2,68 itu mau dibagi dengan 470. 0,0057 ini satuannya miliampere. Oke, kita buktikan rumus pembagi arus I, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita buktikan hukum pembagi arus. Tadi arus total, tadi arus totalnya ini ya. Tadi arus totalnya itu 0,32, saya copy, Ctrl V. Apakah benar I1 itu ini? Ctrl V ditambah I2. Apakah sama? Ctrl V. Kita hitung sama-sama. 0,057 itu mau ditambah 0,0268. Oke, 0,0325. Sama ya. Jadi di sini berdasarkan teori terbukti ya hukum Kirchhoff pembagi arus, di mana arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Nanti silahkan bandingkan di analisis ini, teman-teman buat tabel yang sama dengan yang ini, tapi di tabel pengamatan tidak usah dia pakai persentase kesalahan saja, jadi buat tabelnya saya copy ini ya. Di analisis itu saya coba ini.
Jadi di analisis itu kan ini berdasarkan teori. Nanti di analisis teman-teman buat tabel persentase kesalahan. Dengan sumber ini nilai R1 sekian. Nah, ini kan teman-teman tidak usah ada ini. Nanti silakan teman-teman bandingkan V1 teori berapa, V1 yang prakteknya berapa, yang simulasi maksudnya, simulasi. Nanti silahkan buat seperti ini. Nanti satu kolomnya itu teman-teman buat persentase kesalahan. Atau bisa teman-teman tulis nanti buat di sini errornya berapa. Nah, persentase error itu misal tabelnya seperti ini. Di sini nilainya 1. Terus di sini nilainya 1,5. Jadi errornya itu adalah selisihnya ini. Selisih itu tergantung yang mana yang besar. 1,5 dikurang 1. Rumusnya itu selisih, saya tuliskan ya, selisih. Rumusnya itu selisih dibagi teori, kemudian dikali 100%. Jadi kalau misalnya kayak ini kan selisihnya 0,5. Berarti saya tuliskan di sini 0,5, terus hasil teorinya itu 1. Ketika saya kali 100%, itu hasilnya adalah 50 ya, 50%. Nah, jadi errornya adalah 50%. Nanti silakan buat persentase kesalahan V1 untuk V1 karena di rangkaian 1 itu dia pembagi tegangan, jadi silahkan cari persentase errornya V1, nanti buat hal yang sama, hal yang serupa, tapi untuk yang V2. Nanti buat di sini V2. Tapi di sini dia V2. Karena yang dibandingkan adalah hasil teori sama simulasi. Kita mau lihat errornya berapa persen. Kalau dia errornya semakin kecil, bahkan tidak ada 0%, berarti hasilnya semakin baik. Kalau di tabel yang kedua, yang pembagi arus, nanti yang dibandingkan I1 dengan I2-nya saja. Kalau di sini kan V1, V2, nanti di sini I1, I2, persentase kesalahannya. Oke, baik. Saya rasa untuk revisi laporan, yang terakhir ada kesimpulan.
Kesimpulan yang pertama, saya dapat memahami komponen. Oke, nanti kalau seperti ini, dirapikan ya. Kesimpulan pertama yang saya dapat, rangkaian DC terdiri dari baterai. Kesimpulan yang kedua, oke, kesimpulan kan menjawab tujuan percobaan. Tujuan percobaannya itu apa? Nah, karena di sini tujuan percobaannya 1, 2, 3, nanti di kesimpulan 1, 2, 3. Saya kopas ini saja, Dik. Nah, jadi di kesimpulan itu, oke, tadi memahami komponen penyusun rangkaian listrik DC. Nah, ternyata komponen penyusun dari rangkaian listrik DC adalah apa saja? Nah, tadi ada sumber. Sumber itu kalau fisiknya namanya power supply. Atau bisa teman-teman tulis saja sumber DC, koma, kemudian ada resistor, kemudian ada power supply, komponen ada resistor ya tadi. Untuk menghubungkan itu ada kabel penghubung, jumper, apalagi yang ada di rangkaian. Hanya itu ya. Mahasiswa mampu membaca dan mengidentifikasi komponen elektronika pasif. Nah, ternyata komponen elektronika pasif itu terdiri atas apa saja? Komponen elektronika pasif yang dibaca dan identifikasi pada percobaan ini. Cobaan ini adalah resistor dengan membaca kode warna yang terdapat kode warnanya. Berarti adalah resistor dengan membaca kode warna yang terdapat membaca kode warna itu saja. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu membuktikan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, di sini teman-teman bisa jelaskan hukum Ohm itu apa? Bisa mulai dari hukum Ohm terbukti pada rangkaian 1 dan 2, di mana besarnya tegangan itu sama dengan arus dikali dengan tekanan. Itu untuk Ohm. Terus yang kedua, kan mampu membuktikan hukum Kirchhoff. Berarti hukum Kirchhoff kan ada 2. Hukum Kirchhoff 1 itu tentang apa? Tentang pembagi arus. Hal ini terbukti pada rangkaian 2. Misal, terus hukum Kirchhoff 2 tentang hukum Kirchhoff 2 itu tentang pembagi tegangan. Hal ini terbukti pada rangkaian 1 misalnya.
di mana V sumber itu sama dengan misal V1 ditambah V2. Kalau yang tadi hukum pembagi tegangan, pembagi arus, itu nanti silakan dijelaskan di mana I sama dengan I itu sama dengan I1 ditambah I2. Seperti itu. Oke, file ini saya save, nanti saya kirimkan di grup ya. Saya rasa cukup untuk revisi laporan, silakan laporannya diperbaiki. Nanti hasil revisinya itu teman-teman kumpulkan lagi, di-upload ulang, di-submit ulang di tugasnya, tugas laporan. Setelah itu nanti teman-teman kumpul, tiap harinya itu kan ada satu laporan sampai di hari Jumat nanti ada laporan lengkap. Itu menggabungkan hasil revisi dari percobaan 1 sampai terakhir. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.